Saya mengenal instrumen gitar secara otodidak. Tidak ada yang mengajari secara khusus. Saya memperoleh pengetahuan main gitar dari tempat saya biasa nongkrong di lingkungan tempat tinggal saya di Jatiwangi, Antapani. Saya mulai menyalurkan kepandaian bermain gitar dalam sebuah band sejak masih duduk di bangku SMP Muhammadiyah pada awal tahun 90-an. Bahkan, saking asyiknya band saya sempat tidak naik ke kelas 2. Kehadiran seorang penghuni baru di kompleks tempat tinggal saya ikut mengubah perjalanan hidup saya. Tetangga itu menjadikan rumahnya sebagai studio musik, dan teman-teman sang pemilik rumah sering berlatih di studio itu. Saya adalah penonton setia mereka. Setiap hari saya takjub melihat mereka latihan. Belakangan, personel band itu tahu kalau saya juga bisa memainkan gitar, maka saya pun diajak untuk memperkuat formasi band tadi sebagai gitaris kedua. Sempat ragu di awal, saya mengiyakan ajakan tadi. Namun, untuk mendapatkan posisi itu, saya harus menjalani tes. Bukan ujian yang sulit sebenarnya, karena saya hanya diminta untuk memainkan gitar. Singkat cerita, saya pun dipilih memperkuat formasi tadi. Jadilah saya personel termuda Laras, begitu nama band tadi. Usia personel lain jauh di atas saya, yang waktu itu baru 16 tahun. Masih kelas 1 SMA PGRI 1. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan umur tadi, karena personel lain juga tidak menganggap saya sebagai anak bawang. Laras kerap membawakan lagu-lagu milik Scorpions, Bon Jovi, dan band lama lainnya. Karena kekukusan itu, band ini sering ditanggap dan Laras sering menjadi bintang tamu, tampil paling akhir. Sambutan ketika kami tampil luar biasa meriah. Tuntutan untuk memperdengarkan nada yang mirip dengan band aslinya membuat saya bekerja keras mempelajari banyak lagu lama. Apalagi, kebanyakan lagu yang dibawakan mengharuskan saya tampil terlebih dahulu membawakan intronya. Tegang sekali membawakan lagu Scorpions. Tuntutan kemiripan juga mempengaruhi gaya penampilan saya di panggung. Berkonsentrasi menghasilkan nada yang pas membuat saya akhirnya hanya berdiri diam di salah satu sisi panggung. Gaya macam ini terbawa hingga sekarang. Bersama Laras, saya mendapat honor untuk pertama kalinya. Tidak besar, tapi juga tidak menuntut lebih. Manggung saja sudah senang saat itu. Honor saya saat itu Rp50.000 sekali main. Itu pun sifatnya kadang-kadang karena saya pernah juga dibayar hanya dengan rokok dan makanan. Honor itu lebih sering hanya mampir sebentar di kantong. Saat itu saya belum berpikir untuk menginvestasikannya pada alat musik atau perangkat pendukungnya. Semua sudah disediakan oleh Laras. Gitar dipinjamkan, efek gitar juga begitu, benar-benar dimanja. Rupanya saya tidak punya kesabaran ketika berhadapan dengan hal-hal yang dilakukan berulang-ulang. Merasa sudah menguasai dan bosan membuat saya memutuskan mundur dari Laras. Saya memperkuat band tersebut selama 2 tahun dari 1989 sampai tahun 1990. Laras menjadi band terlama saya sebelum Peter Pan. Di luar kesibukan bersama Laras, saya memiliki kebiasaan nongkrong di rumah teman di dekat SMA 23 Bandung. Rumah itu juga dijadikan warung makan oleh pemiliknya. Anak-anak SMA 23 pun sering menghabiskan waktu di warung ini. Suatu kali, saya mendengar seorang remaja membawakan lagu Say You Love Me milik Simply Red dengan sangat baik. Saya pun tertarik dan berkenalan dengan anak itu. Kebetulan, adik saya berteman baik dengan anak-anak SMA 23. Lewat dia, saya mengutarakan niat untuk berkenalan. Ketika sudah saling bertukar nama, saya sedikit menguji anak itu dengan meminta dia menyanyikan sejumlah lagu lain. Semua permintaan saya itu dilayani dengan polos, dan si anak itu membawakannya dengan sangat baik. Waktu itu, suaranya tinggi dan belum sehas sekarang. Anak itu adalah Nazril Irham alias Aril. Ketika itu, Aril duduk di kelas 2 SMA sementara saya sudah tidak bersekolah lagi. Sejak berniat menjadi anak band, saya mengambil keputusan cukup ekstrim di bidang pendidikan. Saya memutuskan untuk tidak meneruskan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi setelah lulus dari SMA. Saat masih SMA saja, saya sebenarnya sering bolos dari sekolah hingga 1 bulan. Beruntung saya memiliki ayah yang juga seorang guru, sehingga saya tidak sampai dikeluarkan dari sekolah. Ayah saya guru sejarah, ekonomi, dan bahasa Sunda di SMP 5 Bandung. Ketika akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ayah saya tidak mengintervensi keputusan tersebut. Demikian pula ibu saya. Suasana keluarga yang demikian toleran membuat langkah saya menjadi enteng tanpa beban. Walaupun begitu, saya bukan tipe anak muda yang memandang kebebasan tanpa tanggung jawab. Penguasaan saya pada instrumen gitar adalah salah satu bukti tanggung jawab saya atas kepercayaan tadi. Saya sadar dengan menguasai instrumen ini, jendela dunia akan terbuka untuk saya. Apalagi di kepala saya tak ada beban apa-apa. Saya betul-betul ingin menjadi musisi, menjadi anak band, meski modal ke arah itu tak ada. Gitar saja saya tak punya, saya hanya punya semangat dan keinginan keras untuk menguasai sebuah lagu. Setelah berkenalan dengan Aril, saya pun berteman dengan dia. Terbersit keinginan untuk mendirikan band bersama.
Keinginan itu makin terbentuk ketika saya dan Ariel duduk bareng membicarakan formasi band. Untuk posisi drum dan bass saya sudah punya nama, sementara Ariel menyodorkan nama Uki untuk mengisi gitar kedua. Di band itu, saya minta Ariel menjadi vokalis, lagu terserah dia. Sikap itu sengaja saya ambil karena saya punya pengalaman kurang menyenangkan dengan vokalis yang dicekoki lagu yang tidak disukainya. Cara macam itu hanya akan membuat si vokalis malas, karena lagu yang dia bawakan tidak sesuai dengan keinginannya. Sempat main di acara ulang tahun 17 Agustusan, dan pentas seni band yang kemudian diberi nama Topi itu vakum. Ariel mulai serius menyiapkan diri untuk Eptanas. Saya sebenarnya agak menyayangkan kevakuman Topi, sebab band itu sudah mulai mendapat perhatian orang. Daya tarik band Topi pada Ariel. Aura bintangnya sudah kelihatan waktu itu. Wajah Ariel menarik untuk dilihat. Gaya menyanyinya seperti Liam Gallagher, vokalis Oasis. Saya mengakui kalau Uki sebenarnya jauh lebih ganteng, tapi gitaris ganteng kalah sama vokalis yang wajahnya biasa-biasa saja. Kekosongan posisi vokalis itu tidak membuat saya berhenti ngeband. Big Fabela menjadi band saya berikutnya. Big Fabela memiliki formasi personel yang mirip dengan Topi. Kecuali posisi vokalis, personel lain adalah pemain Topi. Band ini sering membawakan karya milik Mr. Big. Di dalam band ini ada satu talenta istimewa, yakni Iwan, salah satu vokalis terbaik Bandung saat itu. Ketika membawakan lagu Mr. Big, suaranya tak kalah dengan Eric Martin, sang vokalis. Juga ketika membawakan karya Toto. Di masa Big Fabela muncul, aliran neoklasikal dan speed metal juga sedang marak. Saya pun tak luput mempelajari melodi-melodi yang dimainkan Yngwie, Loudness, Power Metal, dan sejumlah band lainnya. Tapi, di luar kecepatan memainkan melodi, saya tidak menemukan sesuatu yang lebih dari band-band itu. Mr. Big lebih menarik perhatian saya karena permainan gitar Paul Gilbert lebih variatif dan sangat menantang untuk dicari. Big Fabela banyak diundang ke acara musik di kampus-kampus sekitar Bandung. Bila ada acara inaugurasi di ITB, Big Fabela menjadi pilihan panitia penyelenggara. Demikian juga dengan Universitas Pajajaran. Dalam satu penampilan, Big Fabela bisa membawakan 15 lagu dari Mr. Big. Naik kelas tidak lagi main di panggung 17-an, honor pun meningkat. Saya sudah bisa membeli efek gitar sendiri. Metalizer buatan Boss seperti punya Eddie Van Halen. Meski demikian saya masih belum memiliki gitar listrik sendiri. Tetangga saya masih berbaik hati meminjamkan gitar. Akhirnya saya mampu membeli sebuah Fender Stratocaster tua. Sayangnya saya belum mengerti nilai sebuah Stratocaster, apalagi yang sudah berumur. Saya juga belum mendapatkan bengkel gitar yang mampu mengembalikan kondisi normal gitar itu. Walhasil, saya pun melego gitar tadi dan menggantinya dengan gitar Mason. Big Fabela bukan band yang memiliki agenda show rutin. Hidup band ini kembang kempis, lebih sering menganggur. Tempat tinggal sang vokalis yang berada di Banjaran, di luar kota Bandung, ikut menyumbang kurang mulusnya perjalanan Big Fabela. Karena kondisi itu, saya banyak menghabiskan waktu di rumah. Saya pun mulai melirik game komputer sebagai mainan baru, meski tetap mencari nada-nada lagu yang saya sukai. Saya menyebut fase ini sebagai pertapaan. Suatu kali, dengan mengendari sepeda motor, Ariel datang ke rumah saya dan menyodorkan selembar free pass O'Hara. Saya diundang untuk melihat penampilan band barunya di kafe itu. Ariel kembali ngeband karena ia sudah menyelesaikan SMA-nya. Saya sangat gembira bertemu lagi dengan Ariel. Sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu dia. Selain itu, saya pun ingin kembali mendirikan band dengan dia. Namun, saya tidak segera menyampaikan niat itu. Sekadar ingin tahu perkembangan Ariel, saya pun memenuhi undangan tadi. Ketika berada di O'Hara, saya langsung melihat kekurangan Universe, begitu nama band Ariel tadi. Dengan pengalaman ngeband bertahun-tahun, dengan cepat saya bisa menilai penampilan personel lain, khususnya gitar dan drum, namun saya tidak menyampaikan hal itu kepada Ariel. Lucunya, meski bukan personel Universe, saya ikut diajak berdiskusi tentang kekurangan band tadi. Malah, tanpa diduga-duga, Andika, keyboardis band itu, meminta saya untuk memperkuat formasi Universe. Saya yang memang sedang bersemangat ngeband langsung mengiyakan permintaan Andika tadi. Urusan memecat gitar sebelumnya saya tak tahu bagaimana. Minggu berikutnya saya sudah berdiri satu panggung dengan mereka. Andika bukan wajah asing bagi saya. Abel, basis saya di Big Fabela, dan Topi mempunyai adik perempuan bernama Rina yang kemudian dipersunting Andika. Karena saya sering bertandang ke rumah Abel, saya pun kerap bertemu Andika. Sebenarnya ada satu faktor lagi yang membuat saya langsung menerima pinangan tersebut, yakni Ariel. Saya tahu potensi anak ini. Keinginan untuk kembali mendirikan band bersama Ariel selalu ada di benak saya. Dalam pikiran saya, sebelum mendirikan band sendiri, biarlah saya bergabung dengan Peter Pan. Begitu nama baru band ini. Bila Peter Pan tidak memberi prospek cerah, saya berencana meninggalkannya dan tentu saja membawa serta Ariel. Namun, tanpa saya sadari, kepercayaan diri band ini semakin bertambah. Pengalaman bermusik saya barangkali menjadi salah satu penyebabnya. Fine-tuning terakhir di tubuh Peter Pan membuat formasi band ini makin solid, yakni dengan mengganti posisi Ari sebagai drummer.
Penabuh drum ini dinilai tak mampu lagi mengikuti performa band ini. Rhythm section menjadi kelemahan utama Peter Pan. Sama seperti kejadian saya memperkuat Peter Pan, pergantian drummer juga terjadi lewat sebuah rapat kecil. Nama Reza disodorkan Indra yang sebelumnya pernah bekerja sama. Yang lain percaya dengan rekomendasi Indra. Dan makin yakin setelah menyaksikan penampilan Reza di sebuah kafe. Reza dengan mudah mengikuti permainan personel lain. Saya sendiri tidak mempersoalkan gaya nyentrik drummer baru itu. Itu belum apa-apa dibandingkan band-band Bandung lainnya. Ada yang manggung bawa kelinci, kelelawar. Lagi pula, Reza tergolong drummer yang cakap. Selama 2 tahun bekerja di Ohara, formasi tersebut tetap bertahan. Setelah Ohara, kafe berikut yang menjadi tempat kami mencari uang adalah Sapu Lidi, yang kami lakoni selama sekitar 1 tahun. Andika, Ariel, Indra, saya, Uki, dan Reza akhirnya menemukan chemistry. Saya dan Ariel juga makin akrab. Ariel sering berangkat bareng kalau mau kerja. Saya tidak akan pernah melupakan itu. Ariel menjemput saya dengan minibus Suzuki Futura. Kebetulan rumah saya juga berada di kawasan Antapani. Sementara personel lain tersebar di beberapa tempat di Bandung. Uki tinggal di Ujung Berung, Reza di Dago, Andika di Geger Kalong, dan Indra di Taman Sari. Peter Pan tidak memiliki target muluk-muluk selain tampil baik saat bekerja di semua kafe tadi. Cari duit dan fun. Target semacam itu membuat semua orang tampil santai. Bila saja tujuan kami waktu itu adalah rekaman lalu terkenal, mungkin band ini sudah bubar. Peter Pan tampil setiap malam di Ohara, kecuali malam minggu. Untuk menciptakan suasana ramai, kami sering mengundang saudara-saudara untuk menyaksikan penampilan kami. Di Sapu Lidi, Peter Pan belum memperlihatkan diri sebagai band yang memiliki penggemar. Saat masih bermain di kafe tadi, saya memutuskan untuk mengakhiri masa bujang. Tak ada khawatiran sedikit pun pada saya soal bagaimana nanti mengesapi dapur. Di tubuh Peter Pan juga terjadi perubahan yang cukup penting. Ariel sudah mulai memperkenalkan karyanya kepada personel lainnya. Namun, dari semua personel yang ada, hanya saya yang memberikan tanggapan dan masukan. Yang lain lebih sering mencandai karya Ariel tadi. Lagi-lagi karena pengalaman bermusik dan referensi yang lebih luas, saya memiliki intuisi yang tajam tentang lagu bagus. Lagu berpotensi untuk menjadi bagus dan tentu saja lagu sampah. Saya juga memiliki karya sendiri yang pernah saya perdengarkan kepada Ariel. Saya banyak memberi masukan akor-akor yang lebih kaya untuk lagu ciptaan Ariel. Meski banyak menciptakan lagu untuk Peter Pan, Ariel cenderung menghasilkan komposisi dengan akor yang sangat sederhana. Karena itu, tak heran bila saya tertawa begitu mendengar lagu solo Ariel, Dara. Ya, demikianlah kisah hidup dari Lukman Noah sejak awal bermusik hingga terciptanya band Peter Pan, kemudian menuju ke band Noah. Dan saat ini kita ketahui bahwa Lukman bersama dengan band Noah semakin sukses.